Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NIM 1823454, akan mencoba menjelaskan tentang kearifan lokal yang terdapat di Sumatera Barat, tepatnya di Kenegarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ome, Kabupaten 50 Kota, yaitu Monumen PDRI Koto Tinggi. Yang pertama, sejarah Monumen PDRI Koto Tinggi. Sejarah Monumen PDRI Koto Tinggi ini tidak lepas dari perjuangan rakyat Koto Tinggi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan mempertahankan alat komunikasi untuk menyampaikan bahwa Indonesia pada saat itu masih ada. Monumen yang memiliki makna simbolis perjuangan rakyat Koto Tinggi diabadikan dalam bentuk figur pejuang dengan berbagai cerita sejarah di dalamnya. Figur pada monumen tersebut merupakan gambaran dari perjalanan perjuangan pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Gagasan utama dalam pembentukan monumen ini adalah sebagai lambang perjuangan rakyat Kota Tinggi pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dengan itu, maka didirikan monumen oleh pemerintahan setempat yang memakan waktu 4 bulan pengerjaan yang dimulai pada bulan April tahun 1993. Yang kedua, tentang struktur bentuk monumen PDRI Kota Tinggi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi bentuk monumen PDRI. Yang pertama, faktor sejarah. Pada faktor sejarah ini, pada bagian bangunan persegi 4 terdapat 3 relief yang menggambarkan kejadian pada saat itu. Itulah faktor sejarahnya. Yang kedua, tokoh pada saat kejadian. Tokoh di sini adalah orang-orang yang berjasa membawa dan menyelamatkan sender yang dari sergapan pasukan Belanda. Tokoh ini dimunculkan pada puncak monumen berupa 2 orang manusia memegang senjata yang menunjuk ke arah Sungai Dadok, yang mana Sungai Dadok adalah tempat di mana sender disembunyikan dari agresi militer Belanda. Yang ketiga, ada faktor seniman. Faktor seniman di sini maksudnya adalah arsitektur dalam pembuatan monumen PDRI Kota Tinggi. Ketiga, ada makna bentuk dari monumen PDRI ini. Yang pertama, bentuk bangunan persegi 4. Bangunan persegi 4 ini merupakan bagian dari tiang monumen yang dibentuk seperti balok yang mempunyai 4 buah sisi dan terdapat ruangan di dalamnya. Dari keempat sisi ini, terdapat 3 buah sisi yang memiliki relief dan satu sisinya lagi dijadikan akses untuk pintu masuk ke dalam ruangan tersebut. Makna dari bangunan segi 4 ini adalah suatu yang hendak dicapai memerlukan proses. Ada langkah atau tingkatan untuk mewujudkan suatu keinginan. Dalam segi 4 ini terdapat 3 relief dan memiliki makna. Relief pertama yaitu sebagai kedatangan rombongan Bapak Syafruddin Perwira Negara sebagai Presiden pada pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Tinggi. Yang relief kedua mengandung makna saat Belanda menyerang Kota Tinggi dari basisnya yaitu Payakumbuh. Pejuang PDRI menggunakan akses pemutusan jembatan untuk masuk ke Kota Tinggi untuk mempersulit Belanda melakukan penyerangan terhadap PDRI. Relief ketiga, pejuang PDRI mempertahankan sender atau alat komunikasi dari serangan jajahan Belanda. Dan pintu masuk ke dalam ruangan monumen atau gudang tidak memiliki makna tertentu, hanya saja untuk akses masuk ruangan yang difungsikan sebagai gudang. Yang kedua, ada dasar atau teras dengan tangga dan bentuk segi 4. Terdapat prasasti peresmian monumen. Tangga yang terdapat pada monumen memiliki makna yaitu sesuatu yang hendak dicapai memerlukan proses. Ada langkah-langkah atau tingkatan yang harus dihadapi untuk mencapai suatu keinginan. Dari penelitian yang dilakukan, tangga tersebut juga mewakili 3 tokoh atau orang penting di Sumatera Barat, yaitu alim ulama, Niniak Mama, dan Cadiak Pandai. Yang ketiga, ada badan monumen atau tiang monumen. Badan atau tiang monumen merupakan bagian tengah yang terdapat pada monumen yang berbentuk prisma persegi 4
yang memiliki panjang 12 meter. Bentuk dari bangunan tengah monumen PDRI ini adalah diibaratkan seperti toa atau mikrofon atau pengeras suara. Artinya, disinilah diberitakan ke khalayak ramai tentang perjuangan merebut kemerdekaan pada masa PDRI. Selain itu, bentuk dari bangunan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan monumen. Yang keempat, ada bagian atas atau puncak monumen. Terdapat dua buah patung berupa figur manusia yang tingginya 1,5 meter yang menunjuk ke satu arah, yang artinya menunjuk ke arah di mana rombongan Bapak Safruddin Perwira Negara pada masa itu bersembunyi dan menyembunyikan pemancar atau radio dari serangan Belanda. Pada puncak monumen juga terdapat tower sebagai pemancar radio yang berada persis di dekat figur patung manusia. Tower memiliki ketinggian 4 meter. Tower tersebut bermakna sebagai pelengkap penyampaian makna dari figur patung. Jadi, dapat disimpulkan patung dan tower pemancar tersebut menyampaikan makna dari tempat persembunyian untuk memancarkan sinyal radio atau sender pada saat perjuangan pada saat itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang Monumen PDRI Kota Tinggi yang menjadi kebudayaan lokal yang terdapat di Kota Tinggi. Hanya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.